Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Rahmadani, NPM 21206000044, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah pemerintahan daerah dengan judul "Mengapa otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah tertentu, tidak seluruh daerah?" Mengapa otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah tertentu, tidak seluruh daerah? Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah dapat menata bagian daerah tersebut agar lebih baik sesuai dengan aspirasi daerahnya. Mengapa otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah tertentu? Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa. Otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu karena daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dari wilayah NKRI. Secara tidak langsung, pemerintah memberi otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak bergejolak. Berikut beberapa daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus. Yang pertama ada Papua, yang kedua ada Aceh, yang ketiga Yogyakarta, dan yang keempat ada Jakarta. Otonomi khusus Papua. Salah satu daerah yang mendapat status otonomi khusus yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemberian status otonomi khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sedangkan Provinsi Papua Barat diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Pemberian otonomi khusus ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan dan percepatan pembangunan, menghormati hak-hak dasar orang asli Papua, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, ada Aceh. Setelah mendapat otonomi khusus, daerahnya berubah menjadi NAD atau Nanggroe Aceh Darussalam, memberikan kebebasan Aceh dalam mengurus sistem pengadilan dan pendidikan sendiri. Aceh menginginkan kebijakan tentang penghentian kekerasan di Aceh, karena militer terus melakukan aksi-aksi penyiksaan dan penghilangan paksa. Walaupun kebijakan pemberian otonomi khusus mendapatkan dukungan dari berbagai negara, contohnya Australia, namun pelaksanaannya tidak sempurna apabila otonomi khusus hanya digunakan sebagai media pengalihan dari tuntutan dan mendesak untuk mengadakan gencatan senjata antara gerakan kemerdekaan dan bersenjata. GAM dan militer Indonesia untuk menghentikan kekerasan militer terhadap penduduk sipil serta negosiasi penyelesaian damai yang melibatkan setiap pihak. Yang ketiga, ada Yogyakarta. Otonomi khusus yang diterima oleh Yogyakarta bukan seutuhnya berupa otsus seperti Aceh dan Papua. Hanya saja, Yogyakarta adalah sebuah keistimewaan karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta secara legal formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950. Pemerintah di Yogyakarta berdasarkan undang-undang tersebut menikmati beberapa kewenangan yaitu pertanian, agraria, perburuhan, pemerintahan umum, urusan umum, kehewanan, sosial, dan lain-lain.
Keistimewaan Yogyakarta hanya tampak pada posisi kepala dan wakil kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya bisa ditempati oleh sultan atau paku alam dan kerabat kerajaan. Yang keempat, ada Jakarta. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur seperti halnya provinsi lainnya. Memiliki 5 orang wali kota yang bertanggung jawab kepada gubernur. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.